cucunya Umar bin Khattab ya. Nama lengkapnya Abu Umar atau Abu Abdullah Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau seorang tabi'i ya, yang dikenal banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Salimin, dari Salim, an abihi, dari ayahandanya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin wa Umar, dan pula melihat Abu Bakar dan Umar, yamshuna amamal janazati. Mereka ini baik Nabi Muhammad, baik Abu Bakar maupun Umar, ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman, itu mereka yang syuna amamal janazati, mereka berjalan itu di depannya jenazah, jadi mendahului jalannya ya, bukan di belakangnya. Sekali lagi, bahwasanya Salim meriwayatkan dari ayahandanya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Abu Bakar, juga Umar ayahandanya, kakeknya, bapaknya Abdullah bin Umar ya, yamshuna amamal janazati, mereka kalau mengantarkan jenazah ke pemakaman itu mereka berjalan mendahului sebelum jenazah itu berjalan, maksudnya dibawa. Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, yaitu ashabus sunan ya, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah ya, dan Ibnu Majah ya. Wasahhahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa a'allahu An-Nasai wa ta'ifatun bil irsal. Dan sebagian ulama hadis menyebutkan hadis ini hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang tidak nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'allahu An-Nasai, dan hadis ini menurut Imam Nasai disebutkan sebagai hadis yang ada cacatnya. Jadi hadis ini itu diperdebatkan mengenai kesahihan jalur periwayatannya. Kita akan lihat bagaimana nanti para ulama memberikan pandangan mereka terkait kandungan yang ada dalam hadis ini. Nah, mengenai istinbat hukum atau penyimpulan hukum dari hadis ini, al-haditsu dalilun ala annal masyiya ma'al janazati yakunu amamaha. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya seseorang itu kalau mengantarkan jenazah ke pemakamannya, kalau dia berjalan kaki, maka hendaknya dia berada di depannya, artinya mendahului sebelum jenazah itu diberangkatkan, jadi di depannya, bukan mengiringi di belakangnya. Wa hadza madhhabu jama'atin minas sahabati, dan inilah pendapat yang dipegang sekelompok dari para sahabat. Minhum, diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan lain-lain. Wa huwa qaulul jumhuri min ahli ilmi, dan ini pula pendapatnya mayoritas para ulama. Minhum Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan beberapa ulama yang lain itu berpendapat kalau seseorang mengantarkan jenazah dan dia berjalan kaki, maka hendaknya dia berjalan mendahului. Ini. Namun ada juga yang berpendapat ya, bahwasanya annal masya yakunu khalfal janazati, orang yang berjalan mengiringi jenazah itu berjalannya di belakangnya jenazah, tetap mengiringi di belakang seperti ngikut gitu ya. Wa hadza qaulu Abi Hanifah, dan inilah pendapatnya Abu Hanifah wa ashabihi, dan juga sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya Abu Hanifah.
dan juga diriwayatkan dari sejumlah tabi'in seperti Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa yang lainnya. Apa argumentasi mereka? Argumentasi mereka itu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan salah satu frasanya itu man tabi'a janazata muslimin, yang pernah kita sebut sebelumnya. Kata tabi'a itu artinya mengikuti. Jadi mengikuti ya di belakangnya, bukan di depannya. Ini pendapat yang kedua. Namun ada pendapat yang ketiga yang mengatakan annal masya mukhayyarun baina an yamshiya amamaha aw khalfaha. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya orang yang berjalan mengiringi atau mengantarkan jenazah itu boleh memilih, mau berjalan di belakangnya boleh, mau di depannya juga boleh. Au an yaminiha au an yasariha, mau di sebelah kanannya mengiringi bareng-bareng juga boleh, di sebelah kirinya mengiringi bareng-bareng juga boleh. Wa hadza qaulu Anas radhiyallahu anhu, dan ini adalah pendapatnya sahabat Anas radhiyallahu anhu dan juga beberapa ulama yang lain. Ini. Dan rasa-rasanya ya, itu kalau kita lihat beberapa pentarjihan oleh para ulama, pendapat yang ketiga ini cukup kuat ya, yang menyatakan bahwasanya bisa di depannya, di belakangnya atau sejajar di kanan atau kirinya itu boleh-boleh saja. Itu didasarkan antara lain dari hadis Al-Mughirah ya radhiyallahu anhu. Sahabat Al-Mughirah itu pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu yasiru khalfal janazah. Bahwasanya orang-orang yang mengendarai kendaraan, mau naik onta, naik keledai, naik kuda, naik motor, itu kalau mengantarkan jenazah yasiru khalfal janazati, dia ngikut di belakangnya. Wal masyi, dan adapun orang-orang yang berjalan, jalan kaki, itu yamshi khalfaha, berjalan di belakangnya, wa amamaha, dan juga bisa di depannya, wa an yaminiha, dan boleh sejajar di sebelah kanannya, wa an yasariha, dan boleh sejajar di sebelah kirinya, qariban minha, yang dekat dengan keranda yang membawa jenazah itu. Ini jadi dari hadis-hadis ini kita bisa mengetahui perspektif para ulama terhadap masalah ini. Ternyata para ulama itu punya pandangan yang berbeda-beda karena memang didasarkan kepada beberapa hadis yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat disunahkan mendahului, ada yang berpendapat sebaiknya di belakangnya, ada yang berpendapat bebas saja mana yang nyaman atau yang baik buat dia atau buat rombongan itu. Dan tampaknya pendapat ketiga ini lebih bisa kita ambil sebagai pegangan dengan beberapa alasan. Yang pertama, alasannya itu adalah annahu waradad dalilu bihadza wa hadza, karena memang dalilnya macam-macam. Ya, tadi sudah kita sebutkan dalil-dalil yang menjadi argumentasi ketiga pendapat tadi. Ya. Apalagi ada satu riwayat yang lain ya, yang menyebutkan bahwasanya Anas radhiyallahu anhu itu berpendapat berbeda dengan Abdullah bin Umar tadi. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yamshuna amamal janazati wa khalfaha. Anas yang tadi punya pandangan yang ketiga tadi, beliau meriwayatkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau itu menyatakan Rasulullah SAW juga Abu Bakar dan Umar itu ketika mengantarkan jenazah kadang-kadang berjalan di depannya, kadang-kadang berjalan di belakangnya. Jadi ini pilihan, tidak harus depannya, tidak harus belakangnya. Ini pilihan. Kemudian argumentasi yang kedua mengapa pendapat yang ketiga itu lebih kuat, itu karena an-nafihi tausi'atun 'alan nas. Karena memang pendapat yang ketiga ini memberikan keleluasaan kepada orang ya, untuk memilih. Jadi nggak harus di depannya, nggak harus di belakangnya, nggak terlalu saklek ya. Jadi sudah mana saja yang baik, mana saja yang mudah, itu kita pilih ya. Karena memang Rasulullah SAW dalam satu riwayat itu makhuyira Rasulullah SAW, Rasulullah tidak diberikan pilihan ya, ala amro ini terhadap dua pilihan illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'saman,
Rasulullah SAW itu kalau diberikan dua pilihan, maka Rasulullah itu biasanya akan memilih yang lebih mudah, malam yakun maksaman atau malam yakun isman, selama yang dipilih itu bukan satu hal yang dilarang atau sifatnya bisa mendatangkan dosa. Jadi sifat dasar, karakteristik dasar agama ini adalah agama yang memudahkan. Makanya Rasulullah SAW itu tidak diberikan pilihan atas dua hal, kecuali beliau lebih menyukai yang lebih mudah selama bukan sesuatu yang dilarang atau mendatangkan dosa. Dan karakteristik kemudahan ini atau at-taisir itu menjadi salah satu roh daripada agama ini. Kalau kita baca sekian banyak dalil dalam berbagai macam ibadah, itu betapa agama ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan. Karena tujuan ini agama bukan untuk mempersulit kehidupan manusia, tapi agama ini ditujukan untuk mempermudah hidup manusia, tapi pada saat yang sama ingin meninggikan derajat jiwa manusia ini lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada dua pandangan yang berbeda, selama dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama baik, maka dipilihkan yang lebih mudah. Itu semangat agama itu seperti itu. Ya, li'anna nasa yatafawatuna fil masyi. Karena manusia itu ya jalannya macam-macam, ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Dan mungkin kalau rombongannya banyak ya sebagian memilih di depannya, sebagian di belakangnya, itu tidak ada masalah. Ya. Karena memang dalil-dalilnya menunjukkan memungkinkan untuk itu. Ya, jadi kita sependapat dengan ini. Silahkan kalau kita mengantarkan jenazah, mau mendahului boleh, membelakangi juga boleh. Ya. Kemudian argumentasi ketiga yang memperkuat pendapat yang ketiga tadi, yang memboleh kita memilih mana yang lebih kita boleh di belakang, di depan atau sampingnya atau sebagainya tadi, annadzalika yuwafiqu sunniyatal isra'i bil janazah. Karena memang dengan dibebaskannya memilih posisi mau depannya, belakangnya, sampingnya itu karena itu sejalan dengan semangat untuk mempercepat pengiriman atau pengantaran jenazah. Kemarin sudah kita bahas pada hadis yang sebelum terakhir itu bahwasanya kita itu diminta untuk mempercepat proses pemakaman jenazah, pengurusan jenazah. Jadi kalau kita harus tadi mengikuti harus di depannya atau di belakangnya, itu mungkin kalau rombongannya banyak, apalagi orangnya sampai ribuan ya, kalau dalam kasus-kasus tertentu itu bisa mempersulit proses cepatnya jalan itu. Tapi kalau dibebaskan, yang duluan silakan duluan, yang belakangan silakan belakangan, itu lebih memudahkan dalam proses mempercepat pengantaran jenazah. Tetapi khusus untuk orang yang berkendaraan ini ya, karena ada hadisnya, kalau orang yang berkendaraan itu dalilnya itu menunjukkan bahwasanya orang yang berkendaraan itu disunahkan mengikuti di belakangnya jenazah. Ya, sekali lagi, kalau orang yang berjalan itu dibebaskan, ya, mau memilih mau di depannya boleh, di belakangnya boleh, bersama-sama sejajar boleh. Tapi kalau orang yang mengantarkannya dengan mengendarai kendaraan, itu sunnahnya adalah mengikuti di belakangnya. Ini hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Ya. Tapi hadisnya itu berbunyi seperti itu. Ya. Kalau orang yang mengendarai kendaraan, mau naik onta, mau naik kuda, mau naik keledai, mau naik motor, naik mobil, itu sunnahnya begitu. Tapi ini tidak harus sifatnya, hanya sifatnya anjuran saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut hadis yang berikutnya. Kalau tidak ada kita lanjut ya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari seorang sahabiah Ummu Atiyah namanya, radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, nuhina, kami ini kaum perempuan, kata Ummu Atiyah, dilarang an ittiba'il janaizi, untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, tetapi larangan itu tidak dikeraskan atas kami. Ya. Al haditsu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis ini itu diambil kesimpulan hukum bahwasanya hadis ini berisi larangan. Al haditsu dalilun ala nahyin nisa'i an ittiba'il janaizi. Larangan bagi kaum perempuan untuk ikut mengiringi
proses pemakaman jenazah. Ya. Jadi menurut sahabiah yang bernama Ummu Atiyah, beliau mengatakan nuhina, kami kaum perempuan itu dilarang an ittiba'il janaizi, dilarang untuk mengikuti proses pengiringan atau pemakaman jenazah. Tetapi larangan itu walam yu'zam alaina. Beliau berpendapat larangan itu tidak dikeraskan, maksudnya tidak benar-benar dilarang. Dilarang tapi enggak enggak secara tegas, enggak secara keras. Ini. Ya. Tapi hadis ini bagaimanapun juga itu menunjukkan larangan bagi kaum perempuan untuk mengikuti pengiringan proses pemakaman jenazah. Sawaun ila makani sholati au ilal maqbarati, baik mengiringkan dari tempat dia di mana dimandikan kemudian ke tempat disolatinya, au ilal maqbarati, maupun ke pemakamannya. Tetapi para ulama itu ikhtalafa fi hadzal nahi, mereka berbeda pendapat mengenai larangan ini. Hal huwa litahrim au lil karoha, apakah larangan ini itu menunjukkan larangan yang bersifat keharaman, haram hukumnya seorang perempuan mengikuti prosesi jenazah itu, aulil karohati, atau hanya sebatas makruh saja. Pendapat yang pertama mengatakan annahu nahyu tanzihin, bahwa larangan itu adalah larangan yang sifatnya makruh tanzih saja, sifatnya anjuran saja. Sebaiknya kaum perempuan itu tidak perlu mengikuti proses pengiringan jenazah. Wa hadza madhhabul jumhuri min ahli ilmi, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama ya, dari kalangan ahli ilmu. Wa huwa qaulu jama'atin minas sahabati wat tabi'in, dan ini pula pendapat segolongan dari para sahabat dan kaum tabi'in. Wa huwa qaulu Syafi'iyyati wal Hanabilati wa Ibnu Hubaibin minal Malikiyah, dan ini pula pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga salah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki yang bernama Ibnu Hubaib. Ya. Mengapa mereka ini berpendapat demikian? Bahwasanya kaum perempuan itu hukumnya makruh saja dalam mengikuti proses pemakaman atau pengiringan jenazah, karena Ummu Atiyah sendiri radhiyallahu anha, beliau mengatakan walam yu'zam alaina, larangan itu tidak dikeraskan atas kami. Jadi larangannya sifatnya anjuran saja. Ya, sebisa mungkin tidak ikut, atau boleh ikut selama aman dari fitnah. Fitnah itu ya bisa berarti fitnah dari kaum laki-laki yang sama-sama mengiringi, atau fitnah dari cobaan yang berat itu. Kadang-kadang ada kaum perempuan yang kalau itu mengikuti proses jenazah, akhirnya dia malah meratap, menangis karena tidak mampu menahan emosi dan perasaannya. Justru karena itu maka dianjurkan untuk tidak mengikuti. Tetapi sebagian ulama yang lain, al-qaulu tsani, sekelompok ulama yang lain berpendapat annahu nahyu tahrim. Mereka berpandangan bahwasanya larangan ini larangan yang bersifatnya haram. Jadi mereka berpandangan nggak boleh kaum perempuan itu mengikuti atau mengiringi proses penghantaran jenazah, baik ke tempat disolatkan maupun ke tempat pemakaman. Ini pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Ini ya. Jadi orang-orang yang berpegang kepada nahyu tahrim tadi, bahwa kaum perempuan itu haram hukumnya ikut serta dalam proses pengiringan jenazah itu, mereka juga berpandangan selain berdasarkan hadis tadi, bahwasanya keluarnya kaum perempuan itu berpotensi memunculkan fitnah. Ya, fitnah, dan juga bagi kaum perempuan yang lemah kontrol emosinya, lemah kontrol perasaannya, itu mereka akan mudah itu tadi bisa misalnya mungkin saat pemakaman malah menangis menjadi-jadi, ada yang sampai berteriak-teriak, itu bisa justru kurang baik bagi dia. Ya. Yang kedua, ma yatarattabu ala dzalika min mukhalafatir rijali wa musamahatihim. Mereka juga kalau ikut serta dalam proses itu juga bisa menyebabkan satu situasi di mana mereka mungkin saja
bercampur dengan kaum laki-laki atau berdesak-desakan dengan mereka. Ini juga mengurangi kehormatan kaum perempuan. Ini pendapat yang mengharamkan. Tapi jumhur ulama mengatakan larangan itu sebatas makruh saja, ya, sebatas tidak dianjurkan, ya, bagi mereka untuk mengikuti proses jenazah. Ini hadis yang ke-39. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, menyampaikan pandangannya sebelum kita lanjut. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Hadis yang ke-40. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul janazata faqumu." Kalau kalian itu lihat ada jenazah lewat di depan kalian, faqumu, maka berdirilah kalian. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha'a. Dan barang siapa, atau maka barang siapa yang mengikuti pengiringan jenazah itu, fala yajlis hatta tudha'a, maka hendaklah dia tidak duduk sampai jenazah itu dimasukkan ke dalam pekuburannya, sampai dia dimakamkan. Hadis ini muttafaqun alaih, juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini itu menjadi dalil perintah bagi kita untuk berdiri ketika melihat jenazah. Jadi kalau ada jenazah sedang diiringi, sedang diantarkan atau dibawa lewat di depan kita umpama, ya, itu dianjurkan kita untuk berdiri. Ini juga diperkuat. Sebagian ulama mengatakan ini sifatnya wajib, ya. Jadi karena ini perintah, dan perintahnya itu tegas bahwasanya kita diminta untuk berdiri. Kalau kita sedang duduk-duduk, ya, kemudian lewat ada orang mengiringi jenazah, itu kita sebaiknya berdiri. Bahkan sebagian ulama berpendapat itu wajib hukumnya karena perintah Nabi jelas, ya. Kalau kalian melihat ada jenazah lewat, kalian berdirilah. Hal ini juga diperkuat oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya, bahwasanya sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, marat janazatun, suatu ketika ada satu jenazah itu dibawa, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian berdiri ketika melihat ada jenazah dibawa di hadapan beliau. Wa qumna ma'ahu, dan kami juga berdiri bersama beliau, kata Jabir. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha Yahudiyah, ya Rasulullah, jenazah itu adalah jenazah Yahudi, ya Rasulullah, bukan jenazahnya seorang muslim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, innal mauta fasa'un. Ini persoalannya bukan persoalan jenazah itu jenazahnya kaum muslim, seorang muslim, atau jenazahnya orang Yahudi atau yang lainnya. Tetapi berdiri ini itu untuk memberikan perhatian terhadap kematian itu sendiri. Mengapa innal mauta fasa'un? Karena kematian itu seharusnya adalah satu hal yang membuat orang itu takut. Jadi berdiri itu adalah tujuannya untuk memberikan perhatian terhadap kematian itu, bukan kepada jenazahnya. Aslinya begitu. Jadi meskipun yang lewat itu jenazahnya orang muslim, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau jenazah apapun, itu sebaiknya berdiri. Dianjurkan untuk berdiri. Innal mauta fasa'un. Karena kematian itu seharusnya membuat seseorang itu menjadi takut, ya, menjadi merasa diingatkan atas kematian itu. Fa idza ra'aitumul janazata faqumu, maka kalau kalian lihat ada jenazah lewat depan kalian, faqumu, maka hendaklah kalian berdiri. Ini. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, ini hadis ini bahkan ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, ya. Ya, innal mauta, yang mengenai Rasulullah SAW berdiri, dikabari bahwa itu adalah jenazah seorang Yahudi. Ya, ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga ternyata. Kemudian ada tambahan pula, wa fi hadits Anas radhiyallahu anhu, ada juga riwayat lain dari sahabat Anas, faqila innaha janazatu Yahudi, ya Rasulullah, itu jenazahnya Yahudi.
Faqala Rasulullah SAW menjawab, innama kumna lil malaikah. Ya, tetapi kami ini berdiri untuk menghormati para malaikat. Malaikat yang mencabut nyawanya kah, atau malaikat yang memang ada yang ada di sekitar itu. Ini sebab mengapa kita diperintahkan untuk berdiri ketika melihat jenazah yang lewat di hadapan kita. Wa hadzal qiyamu li janazati muradun bihi tahwilu amril mauti wa annahu fasaun. Jadi memang perintah kita untuk berdiri ketika jenazah itu lewat, tujuannya adalah untuk lebih kita memperhatikan betapa kematian itu adalah satu hal yang penting dan hendaknya kita mendapat atau mengambil pelajaran dari adanya kematian itu. Ini. Kemudian hukum yang kedua, al haditsu dalilun ala anna man tabi'a janazatan wa syai'aha fa innahu la yajlisu hatta tud'a al janazatu 'alal ardi. Hukum yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini itu adalah kalau kita mengikuti jenazah, mengiringi atau mengantarkan jenazah ke pemakamannya, itu hendaknya kita jangan duduk dulu sebelum jenazah itu dimakamkan. Jadi biasanya kan proses pemakaman itu kadang-kadang membutuhkan waktu. Kita leyeh-leyeh dulu, duduk-duduk dulu. Itu sebaiknya tidak demikian. Ya sabar sedikit gitulah. Itu sunahnya begitu, ya, sunahnya begitu. Jadi anjuran agar orang yang mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah, dia tidak duduk dulu ya, sebelum jenazah itu selesai dimakamkan. Ini. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya anal julu saja izun. Duduk itu boleh saja ya. Ini pendapatnya mazhab Maliki dan Syafi'i. Mereka mengatakan innal haditsal warida bil amri bil qiyami mansukhun. Mereka berpandangan bahwasanya perintah untuk berdiri itu mansuh, dihapus. Ya. Baik berdiri ketika orang itu yang mengantarkan tadi ya, mengantarkan kemudian sampai ke kuburan, itu menurut pendapat yang kedua itu boleh juga mereka duduk ya. Tidak harus berdiri hingga selesai pemakaman. Demikian pula orang yang di hadapan dia lewat jenazah ya, itu juga dibolehkan duduk. Mengapa? Argumentasinya karena menurut mereka hadisnya itu hadisnya sudah mansuh, hadis yang menganjurkan, memerintahkan untuk berdiri itu sudah dihapus hukumnya. Ini pendapatnya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Apa argumentasi mereka itu? Ya, itu didasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala Ra'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengiringi jenazah kemudian sampai di situ di pemakaman atau ketika lewat jenazah di hadapannya. Qama faqumna, beliau berdiri maka kami berdiri. Wa qa'ada faq'adna. Tetapi beliau juga duduk dan maka kami duduk. Yakni fil janazah, maksudnya dalam hal masalah bab jenazah tadi. Jadi menurut riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ali ini, Rasulullah SAW itu awalnya berdiri, kemudian duduk. Jadi hadis ini seakan-akan mengindikasikan bahwasanya Rasulullah itu awalnya menganjurkan berdiri ketika ada jenazah, namun kemudian beliau duduk setelah itu. Ya. Artinya tidak lagi berdiri kalau ada jenazah yang lewat di hadapan beliau. Ini pendapat yang mengatakan bolehnya seseorang itu tidak berdiri, tidak perlu berdiri. Ya. Ada lagi pendapat yang ketiga yang mengatakan ya, bahwasanya hadis yang menunjukkan Nabi duduk itu maksudnya bukan duduk yang mengindikasikan bahwasanya perintah berdiri itu menjadi dimansuh atau dihapus hukumnya, tetapi itu menjadi pilihan. Ya. Makanya pendapat yang ketiga ini mengatakan wal adhar, yang lebih jelas daripada hadis-hadis yang seakan-akan tadi berlawanan tadi, itu menunjukkan bahwasanya al amru bil qiyami muradun bihi al istibabu, bahwasanya
anjuran atau perintah berdiri itu level perintahnya hanya sampai pada batas disukai atau disunahkan saja. Mengapa? Karena ada tadi hadis yang menunjukkan Nabi juga duduk, ya, tidak berdiri ketika ada jenazah lewat. Jadi ketika ada dua dalil yang berseberangan, seakan-akan bertentangan, kalau masih bisa dua dalil itu dikombinasikan, itu hendaknya dikombinasikan dulu. Al-jam'u bainal adillatain, ya. Al-jam'u bainad dalilatain atau bainad dalilain al-muta'aridain, menggabungkan dua dalil yang seakan-akan bertentangan itu lebih didahulukan. Yaitu apa artinya maksudnya? Artinya adalah bahwa perintah yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang pertama tadi, yang awal-awal tadi itu tidak menunjukkan kewajiban, tapi hanya sebatas menunjukkan sunnah saja. Ini pendapat yang ketiga, dan ini rupanya tampaknya cukup kuat ya, argumentasi pendapat yang ketiga ini, karena memang pendapat yang ketiga ini itu sudah menggabungkan dua hadis yang seakan-akan berbeda maksudnya. Ini. Dan selain itu tidak bisa dibuktikan secara tegas ya, mana hadis yang lebih dulu dan mana hadis yang belakang. Karena syarat hadis itu ada hadis yang mansuh sama yang mansuh maksudnya dihapuskan hukumnya, sama hadis yang menghapuskan hukumnya. Itu harus diketahui mana yang datang lebih dulu, mana yang datang belakangan. Karena yang belakangan itulah yang bisa menghapus yang belakangan. Ini model-model seperti ini itu banyak terjadi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti misalnya larangan minum dengan berdiri. Ya. Jelas dalam Sahih Bukhari misalnya la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu minum sambil berdiri. Kalau hadisnya cuma hadis itu saja, maka seakan-akan tegas sekali la yashrabanna. Pakai taukid, pakai penegasan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Tapi ternyata ada hadis lain dalam Sunan Abu Dawud yang berbunyi, ada seorang sahabat mengatakan kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'kulu wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Kami ini di zaman Rasulullah SAW biasa makan sambil berjalan. Na'kulu wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami juga minum sambil berdiri. Hadisnya hadis sahih. Kan ada pertentangan. Yang satu mengatakan perintah Rasulullah jelas bahwasanya janganlah sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Tapi ada hadis lain yang mengatakan, salah seorang sahabat mengatakan kunna na'kulu fi ahdi Rasulillah wa nahnu namshi. Kami biasa makan di zaman Rasulullah sambil berjalan. Ini mungkin kalau makannya kurma sambil berjalan, makan makan cemilan, ya, makan kacang, nggak apa-apa sambil berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kita juga minum sambil berdiri. Ya, kalau makannya nasi satu tapan sambil berdiri ya nggak pantas ya. Kalau makanannya itu oke. Dan ini terjadi. Nah karena itu para ulama kemudian memproses ya, melakukan processing terhadap dua riwayat yang seakan-akan bertentangan tadi. Sebagian ulama mengambil pandangan bahwasanya larangan minum sambil berdiri itu mansuh, ya, dihapus oleh hadis yang kedua tadi. Kenapa? Ya, mereka berpandangan itu karena ada riwayat lain lagi yang memperkuat bahwasanya ada seorang sahabat Ali kalau nggak salah itu ketika beliau bersama Rasulullah di haji wada, itu ketika beliau sedang haji, itu beliau minum zam-zam sambil berdiri. Maka kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, mengapa kau minum sambil berdiri? Kata Ali, saya melihat Rasulullah SAW minum zam-zam pada haji wada. Haji wada itu kejadiannya di akhir-akhir hayat Rasulullah sambil berdiri. Ya. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan yang hadis larangan itu dimansuh oleh hadis yang kedua, diperkuat dengan hadis yang tadi yang Rasulullah SAW dilihat pada haji wada itu minum sambil berdiri. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat mereka mencoba menggabungkan hadis yang berbeda ini dengan al-jam'u bainal adillah, ya, menggabungkan semua dalil
atau al-jam'u baina dalilain, menggabungkan dua hadis yang berbeda tadi. Apa kesimpulan mereka? Mereka mengatakan larangan minum sambil berdiri itu sifatnya hanya untuk sebagai anjuran saja. Tapi boleh seseorang itu kalau mau minum sambil berdiri pun masih boleh dengan adanya hadis yang menyatakan tadi, yang menyatakan bahwa kami, kata seorang sahabat, di zaman Rasulullah SAW biasa makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Ini. Namun ada lagi pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya khusus untuk Zam-Zam itu sunnahnya justru sambil berdiri. Karena apa? Karena memang hadisnya tegas. Ketika Ali minum Zam-Zam atau Ibnu Abbas minum Zam-Zam itu sambil berdiri dan dia mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW minum air Zam-Zam sambil berdiri. Jadi minum Zam-Zam itu sunnahnya justru berdiri. Kalau kita umroh atau kita haji, minum Zam-Zam nggak perlu sambil duduk, kecuali memang ngambilnya sambil jongkok sekali minum ya nggak masalah. Tapi kalaupun sudah kita dalam posisi berdiri ya minum saja nggak masalah. Ini contoh betapa kadang-kadang ada beberapa dalil yang berbeda-beda itu. Sebagai konsekuensinya para ulama itu mengambil kesimpulan yang berbeda-beda. Ya, ini perlu kita pahami agar kita lebih bisa luas spektrum kita melihat persoalan. Ya. Jadi minum pun ya sambil berdiri pun itu hadisnya juga berbeda-beda. Nah ini juga sama ini ya, mengenai anjuran untuk berdiri ketika melihat jenazah yang lewat di hadapan kita atau kita mengiringi jenazah ke pemakamannya. Apakah kita tetap harus berdiri sampai dimakamkan? Itu dalilnya ada beberapa, sehingga kesimpulan para ulama pun berbeda-beda. Ada 3 pendapat yang sudah kita bahas tadi. Ini ada lagi para ulama yang lain yang berpendapat ya, bahwasanya kalau orang, kan Nabi itu tadi dalam hadisnya itu berbunyi faman tabi'ah, maka barang siapa yang mengikuti jenazah. Mengikuti itu artinya di belakangnya. Jadi sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih, ulama ahli fikih itu mereka mengatakan kalau orang-orang yang datang mendahului, maka boleh dia duduk sebelum jenazah itu datang sampai kepada dia. Ini kita perlu jelaskan ini agar kita paham ya, spektrum fikih itu begitu ya. Begitu luas cara pandang para ulama terhadap dalil itu, sehingga begitulah ya cara pemahamannya. Ada contoh lain misalnya masalah mengangkat baju di atas mata kaki. Itu hadisnya beberapa hadis, sehingga pemahaman para ulama juga macam-macam. Ya. Yang satu hadis itu ancamannya tegas ya. Apa-apa yang di bawah mata kaki fahuwa finnar ya. Maka itu di neraka. Jadi seakan-akan larangannya tegas, tidak boleh kita memakai pakaian yang di bawah mata kaki. Tapi ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar itu pernah pakai pakaiannya itu kayak melorot gitu ya, sampai ke bawah. Kemudian Abu Bakar memperbaikinya lagi, melorot lagi. Benar Rasulullah SAW mengatakan, nggak apa-apa Abu Bakar, lasta mimman jarra thawbahu khuyala. Kamu tidak termasuk orang yang menjulurkan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena kesombongan. Karena memang hadis yang lain tegas bunyinya man jarra thawbahu khuyala, ya, barang siapa yang menjulurkan kakinya di bawah mata kaki khuyala dengan maksud sombong. Karena ada satu kebiasaan orang-orang itu yang apalagi pakaian kebesaran itu sampai menjulur pakaian demi hanya untuk karena menyombongkan diri. Itulah yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu para ahli fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memandang hadis-hadis ini. Sebagian mengatakan bahwasanya haram hukumnya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Sebagian mengatakan itu hanya anjuran yang sifatnya sunnah. Kalau tidak dijulurkan lebih baik, tapi dijulurkan pun selama bukan karena sombong, itu nggak apa-apa. Nah, ini contoh-contoh cara para ulama kita memahami fikih, memahami hadis ya, sehingga kesimpulan hukumnya itu bisa berbeda-beda. Dan ini perlu kita ketahui agar kita silakan memilih pendapat yang menurut kita lebih menenangkan hati kita, yang lebih membuat kita tentram ya. Tapi kita perlu tahu pendapat golongan yang lain agar kita bisa memahami
ya, bahwa di sana ya, di tempat lain itu ada cara pandang yang mungkin berbeda, yang sama-sama merujuk kepada dalil, sama-sama merujuk kepada hadis, tapi kesimpulan hukumnya bisa berbeda-beda. Ini hadis yang ke-40. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, kita lanjut hadis yang ke-41 ya. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Ini seorang tabi'in ini ya. Namanya Amr bin Abdullah Al-Hamadani Abu Ishaq As-Subaili. Anna Abdullah ibn Yazid ya, bahwasanya sesungguhnya Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu adkhala al-mayyita, beliau ketika memasukkan mayit jenazah ya, ke pekuburannya, ke pemakamannya, itu min qibali rijlail qabri. Beliau memasukkan jenazah itu dari arah kakinya kuburan. Maksudnya adalah kalau kuburan itu kan kalau di Indonesia berarti menghadap ke barat dari utara selatan ya. Ya kan? Nah, kan kepalanya jenazah itu nanti di mana? Di utara ya. Ini berarti ketika memasukkan jenazah itu dari arah kakinya, dari arah selatan berarti ya. Jadi memasukkannya itu kepalanya dulu ditarik ke arah ini, misalnya ini. Nah, ini misalnya kepala yang hitam ini kepalanya, ini kakinya. Itu maka kalau makamnya seperti ini itu dimasukkan dari arah sini dulu, dimasukkan kepalanya dulu. Ya, arahnya begitu. Jadi kepalanya didahulukan ke bawah dengan pelan ya, kemudian baru kakinya begini sampai masuk, baru dibawa ke bawah. Ini yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan wa qala hadza minas sunnati. Inilah yang menjadi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Nah, hadis ini dalil ya ala annahu yustahabbu an yudkhalal mayyitu fi qabrihi sallan min jihati rijalil qabri. Hadis ini menjadi dalil disunahkannya atau dianjurkannya kalau kita memasukkan jenazah itu tadi ya, dari arah kepalanya didahulukan, tapi dari arah kakinya ya. Bukan dari arah kepalanya ke sini, kakinya dulu dijulurkan ke sini enggak, tapi dari arah kepalanya di arah selatan ya. Ditarik ke arah utara sampai badannya itu penuh ke ke liang makamnya, itu baru diturunkan sampai ke liang lahatnya. Ini hadis yang ke 41 ya. Ini dalil disunahkannya cara seperti tadi. Tetapi waqala ba'dul ulama'i, namun sebagian ulama berpandangan ya, yudkhalu min jihatil qiblah. Ada juga yang berpandangan tidak harus demikian, tapi jenazah itu bisa dimasukkan dari arah kiblat. Maksudnya ya dari arah barat, di secara sisi samping ya, samping depannya ya, dari arah kiblatnya baru dimasukkan secara bersama-sama. Ini mu'taridun idh huwa aisar. Mereka mengatakan ya, karena ini yang lebih mudah. Wastadallu bi anna Aliyan, dan mereka berdalil bahwasanya Ali radhiyallahu anhu adkhala Yazid al-mukaffaf min qibalil qiblah. Mereka melihat bahwasanya Ali radhiyallahu anhu ketika memasukkan jenazahnya Yazid bin al-Mukaffaf itu dari arah kiblat. Jadi dari depan ya, dari arah kiblat masukkan. Nah, ini kan berarti ada dua pendapat atau dua riwayat yang berbeda. Nah, mereka yang mengatakan sebaiknya dari arah kiblat itu mengatakan wa hadza huwa aisar, ini lebih mudah. Jadi intinya adalah mana yang lebih mudah, gitulah kira-kira gitu ya. Jadi hal ini tidak bersifat saklek, tidak bersifat kaku ya. Mana yang memudahkan itu silakan bisa dilakukan. Ya. Walladzi yadhhar anal amra fihi sah. Maka penulis syarah ini juga mengatakan demikian.
kelihatannya dari dalil-dalil itu menunjukkan anal amro fihi sa'ah, bahwasanya urusan ini itu ada keleluasaan. Ya. Ada, silakan dipilih mana yang lebih mudah. Sekali lagi, prinsip agama ini selama memang tidak bertentangan dengan larangan, tidak ada satu hal yang terkait dengan satu hal yang bisa mengantarkan seorang kepada dosa, silahkan dipilih kepada yang lebih mudah. Karena ruh agama ini adalah ruh untuk memudahkan, ruh taisir ini. Ya, ini hadis yang ke-41. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, kita lanjut hadis yang ke-42. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, "Idza wada'tum mautakum fil kuburi," kalau kalian meletakkan jenazah orang-orang yang meninggal di antara kalian ke dalam pemakamannya, fil kuburi, ke dalam pemakamannya, faqulu bismillahi wa ala millati rasulillah, maka katakanlah bismillah wa ala millati rasulillah. Jadi kalau kita menurunkan, saat mau memasukkan jenazah itu ke dalam liang kuburnya itu, hendaknya kita mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Hibban, wa a'allahu Daraqutni bil waqfi. Ya, hadis ini itu masih diperdebatkan kesahihannya. Ya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini ada cacatnya, yaitu bukan hadis yang marfu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Ya. Kemudian hadis yang ke-43. Ya, hadis yang ke-43 an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bahwasanya sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan, memecah atau merusak, ya, tulangnya mayit itu kakasrihi hayyan, seperti merusak atau memecah tulangnya ketika dia masih hidup. Ya, sekali lagi, kasru azmil mayyiti, memecah, ya, atau merusak tulangnya mayit, tulangnya jenazah, itu seperti kakasrihi hayyan, memecah tulangnya saat mayit itu masih hidup. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa zada Ibnu Majah min hadits Ummi Salamah fil itsmi, dan Ibnu Majah dalam satu riwayatnya dari Ummu Salamah mengatakan ada tambahan fil itsmi, maksudnya adalah dosa memecah atau merusak tulang jenazah itu sama dosanya dengan merusak tulangnya ketika masih hidup. Jadi kita memotong tangan jenazah itu sama hukumnya dengan memotong tangan orang yang masih hidup, dosanya. Ini, ya. Hadis ini, ya, meskipun di hadis ini, ya, itu menjadi dalil larangan kita untuk memecah tulang jenazah atau merusak organ tubuhnya atau melakukan satu tindakan yang tidak semestinya dilakukan terhadap satu jenazah sebagaimana seperti dia masih hidup. Jadi kalau masih hidup kita tidak boleh melukai tubuh orang lain, maka juga ketika dia sudah mati tidak boleh juga kita melukainya. Melakukan satu tindakan apapun yang membuat orang masih hidup itu sakit, ya, itu pada saat yang sama juga dilarang kita melakukannya terhadap jenazah. Ini menunjukkan perintah bahwasanya kita harus menghormati jenazah sebagaimana kita menghormati dia selama masih hidup. Jadi kalau ini, mengapa ini disebutkan hadis ini? Karena mungkin saja misalnya dalam proses pemakaman, ya, sulit memasukkan karena satu pun dipaksain dia dipaksa sampai tulangnya
patah atau itu nggak boleh ya. Itu melakukan hal seperti itu seperti kita dosanya seperti kita melakukan terhadap orang yang sakit, orang yang masih hidup. Ini menjadi perhatian kepada kita semua kalau kita mengurus jenazah ya, memasukkan jenazah ke kuburan pemakaman misalnya, ada posisi di mana ada kesulitan memasukkan, jangan dipaksakan ya. Ya umpama ukurannya kurang pas ya harus digali lagi, ditambah lagi itu ukurannya ya. Jangan sampai kepalanya nggak pas terus wah ini kan udah mati ini udah biarin aja, nggak boleh gitu ya. Diremes, wah itu dosanya sama seperti dia melakukan itu saat dia masih hidup ya. Ini nah tambahan tadi fil ismi tadi ya. Kata fil ismi tadi itu menunjukkan bahwasanya dosanya yang sama tapi tidak sama dalam hukum fikihnya. Kalau dalam hukum fikih aslinya adalah kalau orang mematahkan tulang orang lain itu bisa dikisos dengan perbuatan yang sama ya, dipatahkan tulangnya. Orang mencolok mata orang lain sampai buta, itu kisosnya dia kalau hakim bisa memutuskan itu boleh hukumannya itu dicolok sampai buta yang sama. Orang membunuh orang juga kisosnya bisa dihabisi, dibunuh untuk membayar perilaku yang dia lakukan itu. Tapi kalau dalam kasus mayit ini tidak diberlakukan kisos ya, dengan tindakan yang sama, tetapi akibat dosa yang didatangkan itu sama dosanya seperti dia melakukan terhadap orang yang masih hidup. Ini hadis ini juga menjadi dalil ya larangan otopsi terhadap jenazah muslim khususnya ya, kalau tidak ada keperluan yang mengharuskannya. Jadi kalau ada jenazah nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini untuk memeriksa, untuk mengotopsi, untuk dibedah, itu nggak boleh ya. Hukum dasarnya itu nggak boleh. Membedah jenazah dengan alasan untuk belajar itu nggak boleh ya. Apalagi jenazah seorang muslim itu nggak boleh ya. Kecuali ada kebutuhan yang memang mengharuskannya. Misalnya ada seorang meninggal tidak diketahui sebabnya sehingga ada dugaan misalnya dia dibunuh atau diracun misalnya, ada dugaan kuat sekali bahwa dia dibunuh atau diracun misalnya, sehingga untuk mengetahuinya itu perlu diotopsi, perlu dibelah badannya, kemudian diambil beberapa unsur dalam badannya untuk membuktikan itu apakah benar ada unsur racunnya atau tidak. Misalnya, nah hal-hal yang seperti ini itu adalah yang membuat membedah atau membelah badan jenazah itu menjadi boleh, selama ada kebutuhan yang sangat memang perlu. Ya, itu tentu diputuskan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang itu. Orang serta-merta melakukan pembedahan itu nggak boleh, karena melukai jenazah itu sama hukumnya, sama dosanya dengan melukai dia seperti saat dia masih hidup. Ya, itu tadi, kecuali memang ada kebutuhan. Ini karena melakukan hal yang seperti itu mengurangi menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap jenazah itu. Ya, kalau untuk kebutuhan sekolah, kalau pendapat mayoritas para ulama itu tidak boleh. Jadi yang jenazah muslim itu tidak boleh diperlakukan seperti itu. Kalau jenazah orang-orang yang murtad atau orang-orang yang kafir harbi itu dibolehkan. Jadi kalau misalnya kenapa? Ya itulah pendapatnya seperti itu ya. Kalau pendapat para ulama seperti itu. Jadi jenazah tanpa ada sebab-sebab tertentu hanya untuk belajar. Ada jenazah nih ada anggota keluarga kita misalnya ada yang meninggal. Normal tanpa ada sebab apapun yang mengandung kecurigaan. Kemudian ada orang datang minta izin, "Pak, boleh enggak jenazah keluarga Bapak ini kami beli atau kami manfaatkan untuk pembelajaran siswa-siswa kedokteran misalnya." Jawab jangan, tidak boleh. Biar orang lain terserah, tapi kita yang sudah belajar bilang jangan. Urusan orang lain terserah ya. Tapi kita yang mengerti hukum ya, para ulama mengatakan tidak boleh. Tidak ada sebab tidak boleh ya. Itu
Kalau kita membolehkan artinya kita membiarkan jenazah keluarga kita tuh diperlakukan secara tidak hormat, dibedah-bedah, dicolek, itu nggak boleh. Biar mereka cari yang lain, terserah, urusan mereka. Itu ya. Ya. Kalau kasus ini dulu ponakan ya, itu cangkok ginjal. Jadi dari istrinya ke suaminya. Setelah meninggal. Bukan. Waktu masih. Jadi berjalannya operasi itu hanya bertahan 24 jam, akhirnya meninggal. Iya. Nah, waktu cangkok ginjal itu kan nggak dilepas ya, masih disangga alat besi atau apa itu, nanti kalau memang berhasil kan besinya itu diambil lagi. Nah ini ternyata baru 24 jam dia meninggal. Nah waktu itu mau diambil itu penyangganya, kita keluarga tidak mengizinkan. Gimana itu? Iya, mengenai cangkok organ tubuh ini menjadi perdebatan para ulama juga ya. Ulama kontemporer khususnya, karena setelah ditemukannya kemungkinan ya bisanya pencangkokan organ tubuh itu menjadi perdebatan para ulama. Hukum asalnya itu tidak boleh. Ya, seseorang dilukai untuk diambil organnya dialihkan ke orang lain, itu hukum dasarnya nggak boleh. Ya, karena masing-masing sudah diberikan organ dan peralatan tubuh yang menjadi jatahnya itu. Apalagi memindahkan satu organ ke organ yang lain itu bisa menyebabkan bahaya bagi orang yang, bahkan bagi kedua-duanya ya. Organ-organ vital harus dipindah ya. Ini menjadi perdebatan para ulama ya mengenai hal ini. Jadi hukum dasarnya adalah nggak boleh. Tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat sekali. Termasuk bahkan pun kalau asal daripada orang yang punya organ itu adalah sudah menjadi mayit, sudah mati. Karena kan ada juga kan orang itu kalau meninggal dan meninggalnya masih dalam waktu batas tertentu, itu masih secara medis masih memungkinkan diambil sebagian organnya yang bisa dicangkokkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Nah ini sebagian syarah, ini saya baca juga salah satu syarah kitab Bulughul Maram ini membahas tentang pengambilan naqlu juz'in min jismil mayyiti li islahi jismil hayyil muslimil ma'sum adam. Memindahkan satu organ dari jenazah, satu mayit, untuk memperbaiki organ tubuh ya seorang muslim lain yang masih hidup. Wa wad'uhu badalan mimma yaqudul hayy, untuk menggantikan organ yang rusak atau hilang ya, dari orang yang masih hidup tadi. Wa huwa katsirun jiddan, dan ini banyak terjadi ya. Seperti misalnya li'adatil basari, seperti cangkok mata ya, pengambilan mata dari jenazah untuk dipindahkan kepada orang yang hidup ya. Kemudian ada ginjal, wanak lil kilyah atau kilyah ginjal ya. Wa ghairu dzalika mimma tawassala ilaihi tib ya, dan banyak sekali proses cangkok organ ini yang juga dilakukan dalam dunia medis. Ya. Ini dibolehkan ya dengan syarat kalau pencangkokan itu dilakukan ya sesama muslim ya, jadi mereka syaratnya itu adalah dilakukan secara muslim. Yang kedua, kalau itu dilakukan terhadap orang yang masih hidup ya, kalau orang-orang yang meninggal tadi sudah meninggal tadi, itu dibolehkan jika itu dilakukan atas sesama muslim. Jadi yang meninggal muslim kemudian dipindah kepada muslim yang lain itu dibolehkan selama sudah ada izin dari orang yang meninggal itu atau ahli warisnya. Dan secara medis memang dibuktikan ada dugaan kuat atau harapan yang kuat bahwasanya memang itu bermanfaat ya.
Jadi kalau sudah ada penelitian secara medis itu memang kuat sekali bahwa itu akan kemungkinan besar berhasil, maka itu dibolehkan. Tapi syaratnya harus ada izin dari, misalnya ada orang yang sebelum meninggal itu sudah berwasiat, udah nanti kalau saya meninggal silahkan mata saya diambil untuk dimanfaatkan oleh si fulan misalnya yang juga membutuhkannya, itu dibolehkan. Adapun bagi orang yang orang yang hidup kepada sesama orang yang hidup itu juga dibolehkan dengan syarat. Yang pertama ayyakunal intifa'u lida'id darurati listibqai aslil hayah. Syaratnya transplantasi organ tubuh tadi, ya, proses transplantasi pemindahan organ tubuh dari seseorang kepada seorang yang lain itu adalah lida'id darurati, dengan alasan adanya darurat. Listibqai aslil hayah, untuk satu keperluan yang diperlukan oleh orang yang membutuhkan itu untuk melanjutkan hidupnya. Jadi misalnya orang yang ginjalnya sudah gagal ginjal, dia sudah rusak ginjalnya. Kalau dia melakukan transplantasi itu, dimungkinkan secara medis kehidupannya bisa lebih lama. Maka ini menjadi salah satu syarat dibolehkannya transplantasi organ tubuh. Mengapa? Karena memang Islam itu punya prinsip dasar itu menjaga keberlangsungan hidup seseorang. Jadi merusak fungsi sesuatu yang bisa merusak harapan hidup seseorang itu dilarang. Sebaliknya, sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk bisa bertahan hidup, maka itu dianjurkan. Maka salah satu syarat transplantasi organ tubuh itu adalah, salah satu syaratnya adalah kebutuhan atas organ itu adalah kebutuhan yang memang diperlukan untuk betul-betul dalam proses keberlangsungan hidup orang yang membutuhkan itu. Jadi bukan hanya sekedar transplantasi yang ecek-ecek, ya, itu nggak boleh, karena itu tadi merusak organ tubuh jenazah, itu nggak boleh. Atau orang hanya misalnya telinganya biar indah, ngambil telinga orang yang bagus misalnya, atau hidung umpamanya, itu nggak boleh yang hanya seperti itu saja, karena itu bukan satu hal yang sifatnya darurat. Awil muhafadzati ala wadhifatin asasiyatin min wadhaifil jism, atau boleh dalam level yang kedua terhadap organ yang memang sangat penting sekali dalam hidup, kayak mata itu penting sekali untuk melihat. Itu termasuk bagian dari satu hal yang disebut dari kedaruratan tadi. Ini. Atau ginjal misalnya, wa tasfiyatud dami minas sumum di wasatil kuliah, atau ginjal termasuk tadi ginjal, jantung, ya, atau paru-paru kalau memungkinkan secara medis, umpamanya suatu ketika nanti di masa mendatang paru-paru bisa ditransplantasi. Itu hal-hal yang seperti itu, organ yang sangat penting bagi kehidupan seorang, itu menjadi syarat dibolehkannya transplantasi organ tubuh. Yang kedua, ya, ayyakunan naf'ul mutawaqqa'u minan naqli lil jismi nafsu arjah minad dharar al mutarattab alaihi. Manfaat yang bisa diperoleh oleh orang yang melakukan transplantasi itu potensinya jauh lebih besar daripada bahaya yang mungkin bisa timbul. Sekali lagi, potensi keberhasilan dan manfaat yang diterima dalam proses transplantasi itu potensinya jauh lebih besar dibanding potensi adanya bahaya. Jadi kalau masih 50-50, wah ini bisa berhasil, bisa tidak. Berapa dok ininya? Kemungkinannya 50-50, oh jangan. Tapi kalau potensi keberhasilannya 90% dibanding kegagalannya misalnya, maka itu termasuk yang dibolehkan. Jadi sangat ketat sekali syaratnya, ya. Ini. Kemudian yang ketiga, ya, dipersyaratkan juga bahwasanya orang yang diambil organnya itu tidak dikhawatirkan terancam keselamatan jiwanya. Ini juga salah satu syarat. Ini berhubungan dengan pertanyaan Bapak tadi, ya.
kalau secara medis ya itu sudah ditimbang-timbang bahwasanya proses transplantasi orang yang hidup pada orang hidup tadi secara medis ya berdasarkan ahli yang mengetahuinya dikatakan bahwasanya kalau organnya dipindah itu tidak membahayakan keselamatan hidupnya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau dalam proses itu secara medis dihitung masih 50-50, apalagi kemungkinan besar potensi bahaya itu besar sekali mengancam kehidupan orang yang memberikan donasi organnya itu, maka ini juga tidak boleh. Tapi kalau secara medis sudah diketahui seperti itu, kemudian umpamanya setelah dipindahkan terjadi bahaya terhadap orang yang memberikan, yaitu di luar batas kemampuan manusia. Hal ini itu tetap didasarkan pada pertimbangan orang yang memiliki keahlian dalam hal itu. Jadi bukan hanya dugaan-dugaan saja atau prediksi yang diberikan oleh orang yang tidak mengetahuinya. Jadi secara medis harus dibuktikan dulu bahwa orang yang diambil organnya itu tidak terancam keselamatan jiwanya setelah diambil organnya itu. Ini. Kemudian yang keempat ya harus ada izin dari mayit yang bersangkutan ya. Misalnya sebelum meninggal dia berwasiat bahwa boleh diambil nanti ginjal saya atau mata saya untuk orang yang memerlukannya atau ahli warisnya. Ini juga menjadi syarat dibolehkannya pengambilan atau transplantasi organ tubuh ya, ini. Kemudian juga ya izin itu harus diperoleh memang berdasarkan kerelaan hati, bukan demi tujuan finansial. Ya ini, laisa muqabilal mal. Jadi salah satu syarat dibolehkannya donor tadi organ tubuh itu adalah bukan untuk kepentingan jual beli. Ya, ini juga menjadi syarat. Jadi orang kalau niatnya menjual organ demi kepentingan mendapatkan harta itu nggak boleh. Karena itu menyalahi tujuan hidup manusia. Ya, menjual organ demi kepentingan mendapatkan harta tertentu itu nggak boleh. Tapi kalau niatnya tulus untuk membantu tadi, membantu keberlangsungan hidup seseorang, itu dibolehkan. Ya, ini jelas nggak Pak Rosyidi kira-kira? Apa yang belum jelas dari pertanyaan tadi? Jadi di awal tadi kan misalnya tidak boleh melukai mayat, nama itu awalnya dari, tapi ini berkembang dari dasarnya dia tidak boleh. Jadi kalau merujuk dari keterangan Ustaz tadi, dia sudah melewati pemeriksaan karena suami istri. Jadi yang mendonorkan adalah istrinya. Istrinya mendonorkan kepada Suaminya. Untuk tentu harapannya memperbaiki harapan hidup ke depan, karena suami sebagai tulang punggung ya. Nah terus berjalannya itu sudah pemeriksaannya ya mondar-mandir saya yang mengikuti yang antar ya. Jadi saya tahu persis ya, harapannya tinggi gitu si dokter sendiri, dan dinyatakan operasinya sebenarnya berhasil karena selesai operasi dia sudah kencing sekian liter gitu. Itu semua tim dokternya sudah sujud-syukur, tapi karena si yang sakit ini sudah terlalu lama sakit, jadi ibaratnya kalau komputernya tuh ya sudah nggak mampu menerima software yang baru diinstal, sehingga dia meninggal. Nah saat meninggal itu di ginjalnya itu masih ada alat, ada alat yang di luar organ tubuh. Nah itu tidak kita ambil, karena waktu mau diambil kita keluarga nggak usah lah menyakiti lagi, bukan lagi diambil lagi. Nah hukumnya bagaimana? Karena itu kita kubur kan. Oh iya. Itu. Oh iya ya, oke. Pertanyaannya jadi masalah membedah kembali mayat untuk mengambil barang yang ada di dalamnya. Iya. Itu selama tidak ada kebutuhan yang darurat, itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi biarkan saja. Karena itu memang hidup dia itu kan, saat dia hidup itu membutuhkan alat itu kan. Tertinggal gitu alatnya. Iya, jadi gini. Kalau yang bukan. Jadi kalau pen yang dua itu diambil semua, cabut semua. Saat operasi dicangkok, ginjal itu dicangkok, itu ada alat untuk penyangga ginjal itu.
Ya artinya alat itu dibutuhkan saat dia hidup kan berarti kan? Bukan saat hidup, saat operasi. Nanti setelah ini berhasil sekian berapa bulan itu akan diambil. Jadi ini. Oh tapi belum nyampe pada titik di mana dia boleh diambil itu udah meninggal duluan. Iya. Oke. Hanya bertahan 24 jam. Nah ini alat ini akan diambil minimal itu 6 bulan. Setelah nanti berhasil 6 bulan, minimal 6 bulan itu akan dioperasi untuk mengambil alatnya. Alat penyangga ginjal. Nah alat ini saat dia meninggal tidak saya ambil dan saya tidak mengizinkan diambil dan akhirnya dikubur. Ya, itu kalau memang sekali lagi tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak sampai pada batas darurat, maka tidak ada kepentingan untuk membelah atau merusak jasad jenazah seperti kasus tadi. Itu sudah benar berarti Pak. Ini membiarkan hal itu apa adanya ya. Tidak kecuali misalnya kalau alat yang di dalam itu justru bisa membahayakan jenazah mayit meskipun dia sudah mati misalnya, itu boleh diambil. Tapi selama tidak ada kebutuhan yang mendesak atas itu, maka sebaiknya dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu merusak, melukai, membedah, mematahkan tulang jenazah itu sama dosanya dengan melakukan itu pada saat seseorang itu masih dalam keadaan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Atau kita coba sekian? Ya cukup ya, karena sudah jam 6 lebih sekian belas menit. Kita cukupkan saja pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.